Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Ajeng. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi selanjutnya ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan alat tulis yang kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam video ini. Juga tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan ya, Nak. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya materi minggu ini yaitu koordinat kartesius. Jadi kita langsung saja ya ke materinya. Apa itu koordinat kartesius? Jadi koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Ibu yakin kalian pasti udah sering menemukan koordinat kartesius ini. Atau simpelnya koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, seperti di gambar ini. Jadi, ini ada titik koordinatnya. Apa ini titiknya? 6,4. Oke, ini ya. 6,4 ini adalah titik koordinat. Oke, kita lanjut. Penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bertanya-tanya, ngapain sih kita belajar koordinat kartesius? Gitu. Nah, ternyata hal ini tuh berguna nanti untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bisa untuk menemukan titik radar atau digunakan dalam penerbangan. Jadi kan kalau penerbangan itu sebelum dilakukan penerbangan ada analisa-analisanya, ada titik koordinat yang akan dituju. Nah, itu dia yang bisa digunakan dengan sistem koordinat. Lalu bisa juga diterapkan pada peta atau dena. Jadi kalau kalian misalnya mau pergi ke suatu tempat, terus kalian menggunakan peta, kalian bisa tuh menentukan titik lokasinya dengan sistem koordinat. Itu ya. Oke, kita lanjut. Apa itu absis dan ordinat? Jadi kalau absis itu dikenal juga sebagai koordinat X, suatu titik yang ditunjukkan pada garis mendatar. Jadi kan tadi ada gambar diagram tuh apa? Grafik. Nah, garis yang mendatar atau horizontal itu disebut dengan garis X, sumbu X. Nah, absis itu koordinat X-nya ya. Lalu ordinat itu koordinat Y, suatu titik yang ditunjukkan pada garis tegak atau garis vertikal. Nah, contohnya titik 12, min 18. Ini absisnya itu berarti kan yang menunjukkan nilai X-nya ini 12. Kalau ordinat itu yang menunjukkan koordinat Y-nya berarti min 18. Ada lagi contohnya min 7,3. Ini absisnya adalah min 7 dan ordinatnya adalah 3. Paham ya? Jadi kalau absis itu yang menunjukkan koordinat X, kalau ordinat yang menunjukkan koordinat Y. Nah, cara membuat koordinat kartesius. Jadi ada satu kita buat dulu garis bilangan atau garis yang mendatarnya ini. Bilangannya dari bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi sebelah kanan itu bilangan positif, ini dari sebelah kanan yang 0 ini bilangan positif, sebelah kirinya 0 ini bilangan negatif. Nanti ada garis yang horizontalnya atau garis tegak. Garis vertikalnya atau garis tegaknya yang di atas 0 positif, yang di bawah 0 negatif. Jadi seperti ini. Nah, dari garis bilangan kan ini awalnya garis bilangan ini yang mendatar, lalu ini yang tegak. Yang mendatar ini disebut sumbu X dan yang tegak ini disebut sumbu Y. Yang mendatar X, yang tegak sumbu Y. Lalu ini adalah titik pusatnya 0,0. Oke, yang kedua setelah itu kita tentukan kuadran. Apa sih kuadran? Nah, ini letaknya suatu titik itu
dibagi jadi 4 kuadran seperti ini ya. Kalau X-nya positif dan Y-nya positif, berarti dia terletak di kuadran 1. Kalau X-nya negatif, lalu Y-nya positif, berarti dia di kuadran 2. Sedangkan kalau X-nya negatif dan Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 3. Terakhir, kalau X yang positif dan Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 4. Jadi arahnya gini ya, dari kanan ke kiri. Atau berarti dia apa? Berlawanan arah jarum jam ya. Ini, kuadran 1 daerah sumbu X dan Y bernilai positif. Kuadran 2 sumbu X negatif, ini, dan Y-nya positif. Kuadran 3 daerah sumbu X-nya negatif dan Y-nya negatif. Daerah 4 sumbu X positif dan Y-nya negatif. Tidak perlu dihafalkan, cukup diingat aja letak tempatnya. Kuadran 1 ke arah berlawanan jarum jam, berarti ke kiri itu 2, ke kirinya lagi 3. Gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, menulis titik koordinat. Nah, setelah kita tentukan, nah kita tulis titik koordinatnya. Nah, ini coba ya, kita buat. Di sini ada kosong ini, grafik kosong. Kita misalnya titik koordinatnya itu misalnya kita coba apa? 3,7. Berarti ini letaknya di kuadran berapa? X-nya positif, Y-nya positif, berarti di sini ya, di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Nah, kita tinggal cari. Berarti X-nya 3 atau absisnya 3, ordinatnya tuh 7 atau Y-nya 7 ya. Kita 1, 2, 3. 3 kan di sini, ini X-nya 3, Y-nya 7, berarti naik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titiknya ada di sini. Ini kita namain misalnya titik A. Jadi titik A ada di sini. Tuh, ini kita tulisnya 3,7. Gitu ya. Lalu misalnya kalau titik B. B min 2,6. Berarti ini di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini ya, X-nya negatif, Y-nya positif, berarti di kuadran kedua. Berarti X-nya min 2, Y-nya 6. Sekarang X-nya min 2, berarti di sini ya. Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Nah, ini berarti titik min 2,6. Gitu. Ini min ya. Ibu hapus sebentar. Tadi di sini itu min 2,6. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya ada titik min 4, min 7. Ini di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti di kuadran ke-3, yaitu X-nya min 4, Y-nya min 7. Berarti X-nya yang ini. Ingat, X itu sumbu yang mendatar ya. Yang tidur ini ya, ini sumbu X. Jadi kan X-nya ini min 4. Terus Y-nya min 7. Berarti min 7 kan di bawah, berarti min 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Berarti ini titik min 4, min 7. Ini tadi titiknya hilang. Nah, di sini ya. Gitu. Nah, sekarang kalau ada satu lagi. Kalau misalnya dia titiknya berapa ya? 7,3. Min 3. Ini min. Berarti ini di kuadran berapa? X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti di kuadran 4. Dengan X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan min 3. X-nya 7, berarti X-nya ini. Min 3 berarti di bawah 1, 2, 3. Berarti ini titik D atau 7, min 3. Gitu ya cara menulis titik koordinatnya. Nah, gini deh. Jadi kita membuat titik koordinat. Oke, paham ya?
Insya Allah ini kayaknya di SD juga dipelajarin, jadi kalian pasti udah nggak asing lagi. Oke, sekarang kita ke selanjutnya memahami kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini ada titik-titik banyak. Ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau kita mau tahu titik A ini terhadap sumbu X itu gimana sih posisinya? Sumbu X kan yang mendatar ini. Nah, berarti titik A itu berjarak berapa satuan dari sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik A terhadap sumbu X itu berjarak 5 satuan. Karena sumbu X ini yang datar. Sedangkan kalau terhadap sumbu Y berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. 7 satuan. Gitu ya. Paham nggak? Ulang pelan ya. Jadi titik A ini terhadap sumbu X itu yang mendatar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y kan yang tegak ini, yang berdiri ini, sumbu Y berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan gitu ya. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang lanjut yang B. Oh, ini yang C ya. Yang C berjarak terhadap sumbu X berarti dia berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan terhadap sumbu Y yang berdiri 1, 2, 3, 4 juga sama. Nah, sekarang ini kalau titik yang E terhadap sumbu X yang mendatar ini berarti berapa? 1, 2, 3. Sedangkan terhadap sumbu Y yang berdiri ini 1, 2, 3 juga. Nah, sekarang coba yang titik G terhadap sumbu X yang mendatar ini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y 1, 2. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang coba kalau titik B terhadap sumbu X berarti berapa? Coba 1, 2, 3. Terhadap sumbu X dia 3 satuan. Terhadap sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4. Gitu ya, paham ya? Nah, coba sekarang yang titik D. Terhadap sumbu X yang mendatar ini ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan terhadap sumbu Y yang tegak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan terhadap sumbu Y. Sekarang titik F terhadap sumbu X coba. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau terhadap sumbu Y berarti yang tegak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu paham? Satu lagi coba yang titik H terhadap sumbu X. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terhadap sumbu Y atau yang tegak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Mudah ya? Jadi kita lihat terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kita tinggal hitung jaraknya. Seperti itu, paham? Paham ya? Insya Allah lanjut. Memahami kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Titik asal, misalnya nggak dikasih tahu, kalian harus otomatis ini ya, terfikirkan kalau titik asal itu pasti 0,0 atau titik pusatnya itu 0,0. Masih sama titiknya yang tadi, cuman yang ditanya terhadap titik asal. Nah, titik A berjarak berapa terhadap titik asal? Coba ya kita dari sini ke sini. Dari titik ini, 0 ini ke titik ini. Berarti dia ke kanan berapa? Kan berarti untuk mencapai sini kan kita ke kanan dulu baru ke atas kan. Berarti ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 7 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. Nah, karena kalau ke kanan itu positif. Ke kanan itu positif. Ke atas itu positif, berarti sebaliknya itu negatif. Ke kiri itu negatif, ke bawah itu negatif. Karena ini ke kanan
positif dan ke atas, ke kanan dan ke atas, berarti dua-duanya positif. Berarti X-nya 7, Y-nya 5. Berarti titik A berjarak 7 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas atau berada di koordinat 7,5 terhadap titik asal 0,0. Berarti kalau titik B berapa? Titik B berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Karena kanan dan ke atas berarti dua-duanya positif. Berarti 4,3 terhadap titik asal. Gitu ya. Paham? Coba kalau yang titik C. Berarti kalau dari titik pusat ke titik C berarti ke kiri dulu baru ke atas. Berarti ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas karena ke kiri. Berarti X-nya negatif. Berarti ini C-nya min 4,5. Jadi ini min 4,5 terhadap titik 0,0. Lanjut, titik E sekarang. E itu di bawah sini. Nah, terhadap titik 0 ini, kita coba, berarti untuk ke E berarti berapa? Ke kiri dulu, baru ke bawah. Nah, ke kiri berapa? 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri, lalu 1, 2, 3, 3 satuan ke bawah. Ke kiri dan ke bawah, berarti dua-duanya negatif. Berarti bisa ditulis dengan min 3,3. Gitu ya. 3, min 3. Nah, terus berarti kalau ini tadi titik D, coba. Tadi titik D belum kita bahas ya. Kalau titik D terhadap titik asal ini berarti berapa? Ke sini dulu baru ke atas ya. Ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas. Karena ke kiri berarti min 7, dan ke atas positif berarti min 7,6 terhadap titik 0,0. Sekarang yang F. Dari titik 0 berarti ke kiri dulu baru ke bawah. Ke kiri berapa? Ke kiri 8. Ke bawahnya 6. Berarti min 8, min 6 terhadap titik 0,0. Sekarang titik G. Titik G terhadap titik 0. Titik asal itu gimana? Jadi titik G kan di sini. Untuk ke titik G dari titik 0 berarti kan ke kanan dulu baru ke bawah. Ke kanannya berarti berapa langkah? 1, 2. 2 satuan ke kanan, lalu ke bawahnya 8 satuan ke bawah. Berarti karena ke kanan positif, berarti 2, ke bawah negatif, min 8 terhadap titik 0. Sekarang titik H-nya. Titik H berarti ke kanan dulu baru ke bawah. Ke kanannya ada 6 langkah, ke bawahnya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Berarti 6, min 5 terhadap titik 0, seperti itu. Mudah ya. Kalau terhadap titik pusat masih seperti menulis titik koordinatnya asli, jadi tidak ada perubahan. Cuman kalian harus paham, dia kalau dari titik 0 itu langkahnya gimana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu akan menunjukkan positif dan negatifnya. Paham? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ketiga, memahami kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Masih titik yang sama. Coba ini kita coba titik A terhadap titik B ya. Kita coba, titik A terhadap titik B. Titik A terhadap titik B. Nah, kita lihatnya dari B. Dari B ke A ini berapa, gimana? Ke kanan dulu, lalu ke atas. Ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3 satuan ke kanan. Ini 3 satuan ke kanan, lalu 2 satuan ke atas. Atau berada di koordinat 3,2 terhadap titik B. Gitu ya. Karena dia ke kanan dan ke atas, jadi positif
Ibu tulis lagi ya, ke kanan tadi positif, ke atas itu positif, ke kiri itu negatif, dan ke bawah itu juga negatif. Nah, sekarang kalau titik C terhadap titik D, titik C terhadap titik D, berarti dari D kita lihat untuk ke C. Ke kanan dulu, baru ke bawah. Berarti berapa satuan? 1, 2, 3. 3 ke kanan, 2 ke bawah. Berarti ini 3 ke kanan, 2 ke bawah. Ke kanan itu positif, ke bawah itu negatif. Berarti 3, min 2 terhadap titik D. Oke, paham? Nah, sekarang coba yang titik E terhadap titik F. Berarti kita lihatnya dari F-nya. Nah, F-nya ini untuk ke E berarti gimana? Ke kanan dulu, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke atas 1, 2, 3. Berarti 5 ke kanan dan 3 ke atas. Kanan dan atas berarti positif. Berarti 5,3. Paham ya? Oke, lalu titik G terhadap titik H. Berarti kita lihat dari H ke G. Dari H ke G, itu berarti kita ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Lalu 4 satuan ke kiri, lalu yang ke bawahnya 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri ini. Lalu 3 satuan ke bawah, ini 3 satuan ke bawah. Ke kiri dan ke bawah berarti negatif dan negatif. 4, min 3. Mudah ya? Asal kalian ingat kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Gitu. Oke, paham? Insya Allah paham ya. Sekarang memahami, kalau tadi titik, sekarang memahami kedudukan suatu garis. Kalau yang tadi kan kita bahas memahami kedudukan suatu titik. Sekarang kita memahami suatu garis. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, ini ada garis-garis biru ini, L1, L2, L3, L4 itu karena dia sejajar dengan sumbu X, mendatar, dan nah ini berarti dia sejajar sumbu X. Berarti yang biru ini sejajar sumbu X. Berarti garis L1, L2, L3, L4 itu sejajar sumbu X. Itu ya. Nah, kalau berarti dia apa? Tegak lurus terhadap sumbu Y, gitu ya. Berarti garis-garis, berarti yang garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y garis yang mana aja? Sumbu X itu tegak lurus, L1, L2, L3, L4 itu semua tegak lurus. Gitu, paham nggak? Coba pelan-pelan dipahami lagi. Jadi, kalau dia sejajar terhadap sumbu X, dia pasti juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalian paham kan sejajar itu apa maksudnya? Jadi, dua buah garis itu dikatakan saling sejajar kalau dua baris itu memiliki kemiringan yang sama. Nah, kalau X itu mendatar seperti ini, nah garis-garis yang mendatar seperti ini juga dia sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau kita perpanjang terus garisnya, L ini kita perpanjang itu tidak akan berpotongan. Gitu. Jadi, karena X ini tidak akan berpotongan dengan L1, L2, L3, dan L4, berarti dia sejajar. Berarti L1, L2, L3, L4 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau tegak lurus itu yang gimana coba? Kalau tegak lurus itu jadi nanti dia berpotongan di suatu sudut tegak. Nah, lihat deh coba. Kalau sumbu X dengan sumbu Y kan dia berpotongan di sini dan berpotongan di sebuah sudut tegak kan? Sudut tegak 90 derajat seperti ini. Nah, ini berarti dia tegak
lurus, sama garis L1 juga kan dia terhadap sumbu Y juga berpotongan di suatu sumbu tegak kan, berarti dia juga tegak lurus. Berarti garis L1, L2, L3, L4 selain sejajar dengan sumbu X, dia juga tegak lurus dengan sumbu Y. Paham? Insya Allah paham ya. Nah, sekarang kalau yang sejajar dengan sumbu Y, berarti yang garis-garis vertikal seperti ini. Karena jika kita perpanjang terus, garis-garis M1, M2, M3, M4 ini tidak akan memotong berpotongan dengan sumbu Y. Maka berarti garis-garis yang hijau ini, yang M1, M2, M3, M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Dan karena berpotongan di sebuah sudut tegak dengan sumbu X, berarti garis M1, M2, M3, M4 ini juga tegak lurus dengan sumbu X, gitu ya. Paham? Paham, oke. Nah, coba kalau ada gambar seperti ini. Maaf ya, ini gambarnya agak buram, tapi semoga masih kelihatan warnanya ya. Paling enggak, ini ada warna hijau, ini kita misalnya sebut garis K. Yang garis biru kita sebut garis L, yang garis merah kita sebut garis M. Nah, berarti garis K ini sejajar dengan garis apa? K sejajar, ini artinya sejajar ya. Atau Ibu tulis aja, biar nggak bingung. Garis K sejajar dengan sumbu apa yang kemiringannya sama dan tidak akan berpotongan kalau kita panjangin. Sumbu Y. Berarti K tegak lurus dengan apa? Yang dia berpotongan pada sudut tegak, di sebuah sudut tegak, dia berpotong tegak lurus dengan garis apa? Dengan garis L bisa, dengan sumbu X. Gitu ya. K juga tegak lurus dengan sumbu. Atau kalau kalian gini artinya sejajar ya, garis miring 2. Jadi K sejajar dengan sumbu Y, K tegak lurus itu biasa kayak gini, dengan sumbu X. Atau K tegak lurus juga dengan garis L, itu juga bisa. Lalu kalau garis L sekarang, ini tadi garis K, sekarang garis L ya. L sejajar sama sumbu apa yang kemiringannya sama? Sumbu X. Lalu L tegak lurus dengan sumbu L ini berpotongan tegak lurus dengan sumbu apa? Sumbu berpotongan pada sisi tegak, sudut tegak. Berpotongan dengan sumbu Y. Paham? L juga tegak lurus dengan garis K. Nah, kalau garis yang miring ini berarti enggak ya, dia enggak sejajar dengan garis apapun. Nanti garis M itu sejajar dengan garis yang dia bentuknya gini juga. Gitu. Tapi kan ini enggak ada, berarti dia tidak sejajar dengan apapun. Dan tidak tegak lurus terhadap apapun juga yang ada di sini. Paham? Gitu. Oke, ngerti ya, insya Allah ngerti. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ini ada, misalnya kalian dikasih denah. Terus kalian harus tentuin nih, dari titik ini misalnya panggung, dari panggung sini, koordinat terhadap pintu masuk itu gimana? Nah, misalnya kalian disuruh koordinat sekian. Oh, berarti kita tinggal melangkah berapa pintu, misalnya gitu kan, kalau kalian mau ngasih titik koordinat ke orang lain gitu. Kita coba ya. Jadi, titik tempat ini dari panggung terhadap pintu masuk. Pintu masuk di sini. Nah, ini yang ditanya dari panggung terhadap pintu masuk. Nah, berarti dari sini kita hitung dulu. Kiri, karena ini di kiri, berarti ke kiri berapa langkah? 1, 2.
2 ke kiri berarti karena ke kiri berarti negatif 2. Nah, terus ini di atas. Ke atas berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti ini karena ke atas jadi positif. Ingat ya tadi. Ke kanan, positif. Ke atas, positif. Ke kiri, negatif. Ke bawah, negatif. Sekarang dari kantin. Kantin di sini terhadap pintu masuk. Nah, berarti untuk dari sini ke sini gimana? Ibu pakai warna lain coba ya. Nah, dari kantin terhadap pintu masuk. Nah, kantin kan di sini berarti kita ke bawah dulu berapa langkah? 1. Ke bawah 1. Ke bawah itu negatif. Atau jangan, kalau bingung jangan ke bawah dulu deh. Yang pertama tuh kita ke atas, ke kiri atau ke kanan dulu ya. Nah, ya jadi nggak jadi pas itu untuk titik X-nya. Sekarang kita berarti karena kantin di sebelah sini berarti kita ke kiri ya. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri berarti negatif 6. Lalu ke bawah 1 kali. Ke bawah itu berarti negatif juga. Berarti negatif 1. Gitu, paham? Nah, sekarang toilet. Toilet di sini. Dari pintu masuk sini. Berarti dia di sebelah kiri. Berarti ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Sorry. Ibu hapus dulu ya, biar nggak bingung warnanya kita bedain. Ini tadi untuk yang bawa yang ke kantin ya, yang warna biru. Kita bedain lagi warnanya. Untuk dari pintu masuk ke toilet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Ke kiri 6 berarti negatif 6 karena ke kiri. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti ke 4 ke atas berarti positif. Berarti 6,4. Paham? Paham. Insya Allah ya paham ya. Coba dipahami pelan-pelan. Ini mudah kok anak-anak. Ibu yakin kalian pasti bisa memahaminya. Nah, sekarang dari meeting point terhadap pintu masuk. Meeting point itu berarti di titik 0 ini. Tapi ini yang ditanya bukan terhadap meeting, jadi bukan pintu masuk terhadap meeting point, tapi sebaliknya. Meeting point terhadap pintu masuk. Nah, berarti kita ke kiri dulu ya. Ke kiri, 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri berarti negatif 4, lalu ke atas 1. Ke atas itu positif, berarti plus 1. Oke? Paham? Paham. Lalu selanjutnya itu ada pusat informasi. Di mana pusat informasi? Oh, di sini. Terhadap pintu masuk. Berarti ke kiri lagi. Oke, ke kiri berapa langkah? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri 5, berarti negatif 5 karena ke kiri. Lalu ke atas. 1, 2, 3 ke atas. Berarti karena ke atas positif. Gitu ya. Lalu terakhir tempat parkir. Di mana tempat parkir? Oh, di bawah sini. Berarti dia ke kiri lagi ya. 1, 2, 3. 3 ke kiri berarti negatif. Lalu ke bawah. Berapa? 1, 2. Ke bawah negatif lagi berarti min 2. Tuh, paham? Insya Allah. Jadi kalian ngitungnya dari yang terhadapnya dulu. Jadi dari kalau terhadap pintu masuk berarti dari pintu masuk menuju ke titik tempat yang ini yang ditanyakan. Paham? Ini kan sama dengan yang tadi, yang awal tadi, yang slide terhadap titik tertentu, ya kan? Nih kayak titik A berada di koordinat berapa terhadap titik B?
Berarti kan kita hitung dari B-nya. Oh, ke kanan dulu 3 satuan, lalu ke atas 2. Oh, berarti karena ke kanan dan ke atas, berarti dua-duanya positif. Sama aja, cuman tadi kita ganti A, B-nya itu dengan nama-nama tempat. Gitu, paham ya? Nih, dipahami aja pelan-pelan. Insya Allah mengerti. Oke, itu tadi materi koordinat kartesius. Nah, ini ada tugas. Kerjakan soal berikut dan upload di KI 4. Jangan salah ya, tugasnya di KI 4. Ini ada gambar. Pertama, kalian salin dulu gambar ini. Jadi ini kan ada grafik ini. Kalian gambar dengan pulpen atau pensil atau spidol hitam, terserah, yang penting kelihatan. Ini hitam dulu garisnya. Untuk belakangnya ini boleh dikotak-kotakin, boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting jarak antar bilangan ini sama ya. Pakai penggaris kan udah sama sih, ikutin aja penggarisnya. 1, 2, 3, 4, 5, ini diikutin. Nah, terus salin gambar dengan warna garis yang sama. Jadi kalau garis K warnanya biru, garis M warnanya apa ini pink atau merah, garis N warnanya oranye, garis L warnanya hijau. Atau kalau kalian nggak punya warna-warna ini, kalian boleh pakai warna apa saja, yang penting berbeda warnanya. Biar kelihatan perbedaannya ya. Nah, terus setelah kalian salin gambar ini, salin dengan rapi, kalian jawab garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, garis mana aja? Coba, yang sejajar sumbu X kan yang ini nih. Sumbu X kan yang ini sumbu Y ya. Jangan sampai salah, yang mendatar itu X, yang tegak itu Y. Nah, yang sejajar sumbu X berarti yang mana? Garis? Garis? Coba kalian lihat. Ini pointer ibu nunjuknya garis apa? Nah, iya kan? Karena dia kemiringannya sama. Nah, kalian jawab ya nanti di buku kalian. Terus, yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti yang tegak ini. Berarti yang sejajar yang mana? Garis apa? Nah, ini udah jelas banget ini jawabannya. Oke? Ngerti? Nah, sekarang yang C, tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus itu berarti perpotongan pada di sebuah sudut tegak. Berarti yang tegak lurus dengan sumbu X berarti garis apa? Ada dua nih, ini dan, nah, ya, pokoknya kalian jawab ya. Nanti jawab aja, misalnya kalian tuliskan garis yang sejajar dengan sumbu X adalah sama dengan garis apa? Sama dengan garis apa? Sama dengan garis apa? Tegak lurus dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Udah, ini mudah. Kalian kalau lihat materi ibu yang tadi, yang ibu jelasin tadi, pasti bisa jawab ini. Oke? Oke, sekian materi dari ibu. Terima kasih. Semoga kalian memahami. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat walaupun belajar daring. Semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.